Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kembali kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang saya buat ini. Hari ini Minggu 23 Februari 2025, setelah kita mungkin sibuk melayani Tuhan dan beribadah di hari Minggu ini, dan kita siap lagi untuk membaringkan diri dan memulai hari yang baru besok, hari pekerjaan kita. Dan kita terlalu bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati hari-hari kita dan berkarya di ladang yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita sama-sama mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Saya beri judul Hikmat dan Berjaga-jaga. Kita membaca ayatnya dalam satu ayat Matius 25 ayat 4 yang merupakan ayat hafalan yang saya encourage saudara untuk menghafalkannya. Namun seringkali kita tidak mengerti kalau kita tidak dijelaskan konteksnya seperti apa dari ayat-ayat hafalan tersebut. Karena itulah saya membuat renungan malam ini. Ayat Matius 25 ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, kalau saudara membuka Matius pasal 25, ini adalah bagian dari perikop di mana Tuhan Yesus memberikan peringatan mengenai kedatangannya yang kedua kali, yang diumpamakan dengan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya perlu banyak waktu untuk menjelaskan mengenai perumpamaan ini, tapi yang pasti kita belajar bahwa dalam perumpamaan ini ada gadis-gadis bijaksana yang selalu siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya berharap kita ada dalam kategori gadis-gadis yang bijaksana ini. Di sana di dalam ayat 5 sampai ayat 10 dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, prinsip dari ayat ini mengajarkan kita agar kita selalu siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita tahu Yesus datang yang pertama kali dalam kesederhanaan sebagai bayi yang mungil, lalu dia dihina, didera, dianiaya, bahkan mati di kayu salib setelah dia memasuki usia pelayanan. Selama 3,5 tahun dia memberitakan Injil, lalu setelah itu dia mati dan dibangkitkan dari kematian. Nah, saat ini setelah dia naik ke surga, kita menantikan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Sikap hati kita saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah kita hidup dengan alertness, dengan kewaspadaan, dengan berjaga-jaga. Dan orang yang berjaga-jaga adalah disebut sebagai orang yang bijaksana. Seperti gadis ini. Orang yang berjaga-jaga akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seperti hari ini saudara beribadah, melayani, hidup menjadi berkat, berbuat baik, bertumbuh dan berbuah-buah. Dengan demikianlah kita bisa menjadi pribadi yang terus waspada dan berjaga-jaga sehingga disebut orang yang penuh hikmat. Ada beberapa ayat referensi lain mengenai hal ini. Misalnya dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjagalah-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan, karena Tuhan Yesus tidak diketahui datangnya kapan dari sudut pandang manusia, maka kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangannya. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ternyata tetap kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh adalah salah satu sikap hati dalam kita hidup berjaga-jaga. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam ayat ini kita ditambahkan lagi, orang yang berjaga-jaga, orang itu hidup tekun dalam doa, dia juga mengucap syukur senantiasa dalam hidupnya, tidak bersungut-sungut, tapi penuh sukacita.
Saudara, saat kita hidup berjaga-jaga, maka kita akan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan apa yang saya lakukan, menulis renungan pada pagi hari, Monday to Friday, lalu membuat renungan malam seperti ini. Saudara, ini bukan kegiatan yang main-main, ini kegiatan yang time consuming. Tetapi ini adalah bagian saya untuk berusaha menerapkan alertness dalam hati saya. Hidup berjaga-jaga dan memenuhi hati saya dengan firman Tuhan. Saat saya mempersiapkan renungan ini, saya harus belajar, saya membuka banyak ayat-ayat. Sehingga ini cara saya, cara kita semua untuk berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena itulah, kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita untuk selalu waspada. Sehingga kita senantiasa kuat di dalam Tuhan dan penuh hikmat serta kebijaksanaan sambil kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Haleluya, kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita sekalian. Shalom.